Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengembangkan ekonomi digital. Ekonomi digital yang merujuk pada aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen utamanya, seperti internet, perangkat lunak, dan komputasi awan, telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Namun, meski potensi ini besar, negara berkembang masih berjuang untuk mengambil manfaat penuh dari transformasi digital ini. Nah, berikut penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang terbatas. Infrastruktur teknologi merupakan fondasi dari ekonomi digital. Sayangnya banyak negara berkembang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung transformasi. Akses internet misalnya masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Jaringan internet lambat atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Selain itu, juga biaya akses internet seringkali sangat mahal bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat mempersulit penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, literasi digital yang rendah. Literasi digital yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital, menjadi tantangan yang besar di negara berkembang. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan perangkat teknologi modern seperti komputer, tablet, bahkan smartphone sekalipun, serta aplikasi dan layanan digital yang tersedia. Ketidakmampuan ini dapat menghalangi mereka untuk mengakses peluang ekonomi digital seperti e-commerce, layanan keuangan digital, atau peluang kerja yang berbasis teknologi. Yang ketiga, akses terbatas ke perangkat teknologi. Nah, selain masalah infrastruktur dan literasi, akses ke perangkat teknologi menjadi kendala besar di negara berkembang. Banyak masyarakat di negara-negara berkembang tidak mampu membeli perangkat digital seperti smartphone, laptop, atau komputer. Di beberapa negara, harga perangkat tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata, sehingga hanya sebagian kecil populasi yang dapat mengakses hal tersebut. Yang keempat, regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung. Nah, di banyak negara berkembang, kerangka regulasi untuk mendukung ekonomi digital masih belum matang. Pemerintah mungkin belum memiliki kebijakan yang jelas tentang e-commerce, perlindungan konsumen digital, perlindungan data pribadi, atau regulasi mengenai platform digital. Nah, ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpuasan hukum yang dapat menghalangi perkembangan perusahaan digital. Yang kelima, kesenjangan keterampilan teknologi. Untuk mendukung ekonomi digital dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi yang cukup. Sayangnya di banyak negara-negara berkembang jumlah tenaga kerja dengan keterampilan teknologi yang memadai, seperti pengembangan perangkat lunak, data science, dan keamanan cyber masih sangat terbatas. Keterbatasan tenaga ahli ini dapat menghambat perkembangan sektor digital karena perusahaan tidak dapat menemukan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi penting dalam teknologi. Selain itu, kesenjangan keterampilan juga berdampak pada daya saing global. Perusahaan teknologi di negara berkembang seringkali tertinggal dibandingkan perusahaan yang ada di negara maju yang memiliki akses ke tenaga kerja yang lebih terampil dan berpengalaman dalam bidang teknologi. Yang keenam, distribusi manfaat yang tidak merata.
Ekonomi digital berpotensi menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di banyak negara berkembang, keuntungan dari ekonomi digital seringkali terkonsentrasi di kota-kota besar yang memiliki infrastruktur dan akses teknologi yang lebih baik. Sementara itu, daerah pedesaan atau terpencil seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sama karena adanya keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi. Nah, di distribusi manfaat yang tidak merata ini dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi yang sudah ada. Masyarakat di daerah perkotaan mungkin dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital dengan lebih mudah, sementara masyarakat pedesaan atau terpencil dapat tertinggal lebih jauh. Nah, selanjutnya, peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Berikut saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama ada investasi dalam infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet cepat dan terjangkau. Infrastruktur yang baik dapat memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Dengan akses internet yang stabil, masyarakat dapat menggunakan layanan digital seperti e-commerce dan pendidikan online yang penting untuk pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, peningkatan literasi digital. Nah, meningkatkan literasi digital di masyarakat adalah langkah yang penting yang dapat diambil oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat, dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, program pelatihan bagi masyarakat umum untuk memahami dan menggunakan teknologi juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi era digital. Yang ketiga, kerjasama internasional. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan membangun kemitraan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang digital, pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik dan pengalaman yang telah ada. Partisipasi dalam forum global yang membahas tentang isu-isu digital juga penting untuk pertukaran informasi. Yang keempat, keamanan cyber. Lagi-lagi keamanan cyber menjadi perhatian penting di era digital. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi dan menjaga keamanan sistem digital. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kecerdasan masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya melindungi informasi dan menghadapi ancaman cyber. Yang kelima, kebijakan inklusi digital. Pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Kebijakan inklusi digital dapat membantu kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses dan juga memanfaatkan teknologi. Ini penting untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Yang keenam, penegakan hukum dan pengawasan pasar. Akhirnya, pemerintah perlu memastikan bahwa hukum dan regulasi yang telah ditetapkan ditegakkan dengan baik. Pengawasan pasar digital penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan merasa lebih aman berinteraksi secara online. Dengan melaksanakan peran-peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital
memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi inovasi dan teknologi secara maksimal. Selanjutnya, tren terbaru dalam ekonomi digital. Saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Yang pertama, e-commerce dan social commerce. E-commerce terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyak konsumen yang beralih dari berbelanja offline ke online. Platform e-commerce menjadi semakin penting. Selain itu, social commerce yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung melalui media-media sosial seperti Instagram dan Facebook juga menjadi tren. Mereka memanfaatkan platform ini untuk berinteraksi dengan konsumen dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih terintegrasi. Yang kedua, penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan semakin digunakan dalam berbagai aspek bisnis, dari analisis data besar hingga personalisasi pengalaman pelanggan. AI membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dengan lebih baik. Misalnya, sistem rekomendasi yang didasarkan pada AI dapat menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Sementara chatbot yang menggunakan AI dapat memberikan layanan pelanggan 24/7 secara efisien. Yang ketiga, blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency semakin mendapat perhatian karena kemampuannya untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Banyak perusahaan mulai mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam berbagai aplikasi seperti manajemen rantai pasokan untuk melacak produk dari hulu ke hilir dan memastikan keaslian. Cryptocurrency juga semakin diterima sebagai metode pembayaran, menciptakan peluang baru dalam perdagangan digital. Yang keempat, transformasi digital di sektor tradisional. Banyak sektor tradisional seperti perbankan, kesehatan, dan manufaktur mengalami transformasi digital. Perusahaan di sektor-sektor ini mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan pelanggan, dan mengurangi biaya. Misalnya, perbankan digital memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara online tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Yang kelima, kebangkitan metaverse. Metaverse adalah konsep dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam ruang digital. Perusahaan mulai menjajaki cara untuk berpartisipasi dalam metaverse, baik melalui pengalaman virtual, acara, atau produk digital. Ini menciptakan peluang baru dalam pemasaran dan penjualan, juga serta cara baru untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang keenam, Internet of Things atau IoT, mengacu pada perangkat yang terhubung dan saling berkomunikasi. Pengguna IoT semakin meluas dalam berbagai bidang seperti pertanian cerdas, rumah pintar, dan juga kesehatan. Contohnya, seperti sensor yang terpasang di tanaman dapat memberikan data real-time tentang kelembapan dan kebutuhan nutrisi. Ini dapat membantu petani untuk mengoptimalkan hasil panennya. Yang ketujuh, keamanan cyber yang meningkat. Dengan meningkatnya digitalisasi, keamanan cyber menjadi prioritas utama. Yang kedelapan, peningkatan penggunaan mobile dan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile untuk berbagai transaksi digital semakin meningkat. Konsumen lebih memilih berbelanja, membayar, dan mengakses layanan melalui aplikasi mobile karena kemudahan dan kenyamanan. Perusahaan perlu mengoptimalkan situs web dan aplikasi mereka untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik di perangkat mobile. Yang kesembilan, fokus pada pengalaman pelanggan. Perusahaan semakin menyadari betapa pentingnya pengalaman pelanggan dalam membangun loyalitas. Dengan menggunakan data untuk memahami preferensi dan perilaku pengguna, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal. Yang ke-10, kepedulian terhadap keberlanjutan.
Masyarakat semakin sadar akan isu keberlanjutan dan juga mengharapkan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Banyak perusahaan-perusahaan mulai menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan produk yang mendukung keberlanjutan. Yang ke-11, penerapan 5G. Pengembangan jaringan 5G memberikan kecepatan internet yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. Ini membuka peluang untuk aplikasi baru seperti augmented reality dan virtual reality, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi streaming dan layanan berbasis lokasi. Yang ke-12, pemasaran berbasis data. Pemasaran digital yang berbasis data menjadi semakin penting. Perusahaan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren, memahami audiens, dan mengoptimalkan kampanye perusahaan. Dengan memanfaatkan big data, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih efektif dan juga efisien. Nah, tren-tren ini menunjukkan bahwa ekonomi digital terus berkembang dengan cepat. Perusahaan dan individu perlu memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap relevan. Dan dengan memanfaatkan teknologi dan juga mengikuti tren-tren terbaru, mereka dapat meningkatkan daya saing dan memanfaatkan potensi penuh dari dunia digital. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.